Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan simpangan kuartil. Ini merupakan salah satu jenis dispersi data. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Simpangan kuartil atau quartile deviation diartikan sebagai setengah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Rumusnya, deki sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2. Deki sendiri adalah notasi untuk simpangan kuartil. Q3 adalah kuartil ke-3. Q1 adalah kuartil ke-1. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Rumus ini berlaku untuk data yang tidak berkelompok maupun untuk data yang berkelompok. Yang membedakan adalah mencari kuartilnya. Sesuaikan dengan tipe datanya. Kalau tidak berkelompok ya kita gunakan rumus kuartil yang tidak berkelompok. Tetapi kalau datanya berkelompok, ya kita mencari kuartilnya dengan rumus data yang berkelompok. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu contoh. Tentukanlah simpangan kuartil dari data berikut. Jelas ini datanya tidak berkelompok, kemudian datanya masih random, belum diurutkan, maka teman-teman terlebih dahulu harus mengurutkan data ini. Dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya, teman-teman ingat rumus simpangan kuartil untuk data yang tidak berkelompok. Rumusnya seperti ini. Dan rumus ini juga sama seperti rumus untuk data yang berkelompok. Sekali lagi yang membedakan hanya mencari kuartilnya. Oke, berarti kita harus mencari Q1 dan Q3. Karena datanya tidak berkelompok, maka kita gunakan rumus kuartil yang tidak berkelompok. Nah, rumusnya seperti ini. Kita awali untuk kuartil 1 sama dengan nilai ke-1. Karena kuartil 1 ditambah N plus 1. N-nya adalah jumlah datanya. Untuk kasus ini, N-nya adalah 13, ya, ditambah 1 dibagi 4. Kita hitung yang di dalam kurung dulu, 13 tambah 1, 14, kali 1, 14, dibagi 4. Maka diperoleh nilai ke 3,5. Nilai 3,5 terletak antara nilai ketiga dan nilai keempat. Maka penyelesaiannya, nilai ketiga ditambah desimalnya 0,5 dikali nilai keempat dikurangi nilai ketiga. Nilai ketiga kita sesuaikan dan lihat untuk data yang sudah diurutkan, yaitu 40. Kemudian nilai keempatnya adalah 45. Diperoleh seperti ini ya teman-teman. Untuk perhitungannya teman-teman kurangkan dulu atau hitung yang di dalam kurung dulu. 45 dikurangi 45 dikali 0,5 baru ditambah 40. Diperoleh 42,5. Berikutnya kita juga perlu mengetahui kuartil 3 sama dengan nilai ke-3 karena kuartil 3 kali N plus 1. N-nya adalah 13. 13 tambah 1, 14 dikalikan 3, 42 dibagi 4. Diperoleh nilai ke-10,5. Nilai ke-10,5 itu terletak antara nilai ke-10 dan nilai ke-11. Penyelesaiannya adalah nilai ke-10 ditambah desimalnya 0,5 dikali nilai ke-11 dikurangi nilai ke-10. Kita lihat untuk data yang diurutkan, nilai ke-10 adalah 80. Kemudian nilai yang ke-11 adalah 85. Kita hitung sesuai dengan kaidah matematika, diperoleh
Kuartil 3, 82,5. Selanjutnya, teman-teman tinggal substitusi ke rumusnya. Berarti sama dengan kuartil 3-nya adalah 82,5 dikurangi kuartil 1-nya adalah 42,5 dibagi 2. Nah, penyelesaiannya teman-teman kurangkan dulu yang ini ya. 82,5 dikurangi 42,5 diperoleh 40, baru dibagi 2. Diperoleh nilainya adalah 20. Ini adalah simpangan kuartil untuk data ini. Oke, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Bagaimana untuk data yang berkelompok? Tetap sama menggunakan rumus yang ini. Tetapi untuk menentukan kuartilnya menggunakan rumus kuartil data yang berkelompok. Oke ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.